30 sudah siap PH. Waktunya itu 1 jam ya anak-anak. Jadi, Bu Nana minta semua anak-anak untuk tidak menyelesaikannya dengan cepat-cepat asal jadi. 10 menit udah selesai, Bu. Eps, nggak mau Bu Nanda. Karena satu soal salah, itu jarak nilainya itu jauh anak-anak. Jadi jangan sampai kamu lalai. Tahu lalai ya? Nggak teliti. Ya. Sudah belajar semuanya. Jadi pastikan dulu satu-satu tuh dijawab dengan baik dan benar. Sampai soalnya ada 20 soal. Oke? 20 soal. Lebih banyak dari seperti minggu lalu. Ya, soalnya mudah anak-anak. Sudah kita pun Anda juga sudah bahas di pra-PH. Jadi jangan sampai salah, oke? Hanya hati-hati menjawab. Loh, ini kan soalnya mirip pra-PH. Lul, perhatikan. Jangan-jangan Bunda Anda ganti. Ya, kamu jadi perhatikan. Jangan asal jawab. Dijawab 1 kali, tidak boleh lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali, Bunda akan ambil nilai yang pertama. Oke? Sudah bisa ya, jangan buat kesalahan lagi. Baik. Oke. Yang ada yang remedi minggu lalu ya. Oke, nanti Bunda akan cek ya. Suki, mana Suki? Kelas berapa Suki? Oke. Baiklah, sudah ada yang mau tanya tentang PH? Siapa yang mau tanya tentang PH? Suara Bu Nanda jelas? Halo, halo. Kenapa Mikaela? Iya, dari kemarin kenapa ya? Berapa PH-nya mulai? Loh, kok tanya lagi sih? Anak-anak jam berapa tadi Bu Nanda bilang PH-nya? 10.30 Mikaela. Iya. Baik. Oke. Baik, hari ini juga kita ada Bina Iman yang Katolik. Bunda ingatkan untuk Bina Iman. Nanti sama pembina yang lain ya. Bukan sama Bu Nanda lagi, nanti gantian. Di kelas 3 nanti pembinanya yang lain. Oke? Baik, tidak ada pertanyaan PH. Bina Iman sudah Bunda umumkan. Kita akan lanjut pelajaran hari ini. Tapi Bunda mau kita action dulu. Baiklah, sebagai absensinya Bu Nanda. Action. Silakan pasang muka di depan kamera dengan baik. Bu Nanda mau screenshot. Oke. Yo, smile. Ayo yang mau nggak mendengar Bu Nanda lihat ke kamera. Oke. Lihat ke kamera. 1, 2, smile. Oke, once more. 1, 2, 3, smile. Oke. Oke, itu absensinya Bu Nanda untuk kamu. Karena ada yang 35, ada yang belum join ya. Oke. Bunda lihat. 35, satu orang yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, sudah Bunda foto kok. Hari masuk ya? Oke, hai Hari. Hari, agak dekat ke kamera, Nak. Iya. Oke, jangan jauh-jauh, Bu Nanda nggak bisa lihat wajahmu. Siapa yang nggak masuk berarti? Semi. Semi nomor berapa Semi? Katanya kemarin tuh dia sakit mimisan. Lu. Iya kah? Semi sakit. Oh, Semi. Nomor 7 ya Semi. Oke, terima kasih infonya. Oke. Baik, anak-anak, Bu Nanda mau ajak sedikit minta bermain. Tadi kan actionnya tadi biasa ya. Sekarang Bu Nanda minta actionnya kita bermain selfie dulu, bermain selfie. Bu Nanda mau lihat kamu menunjukkan dirimu. Ini ekspresi diri. Nanti akan kelihatan siapa yang semangat, siapa yang kurang semangat, siapa yang luar biasa semangat. Ketika kita foto ya, kita foto dengan mengeluarkan gaya yang unik. Masing-masing nggak bisa, ada kerusakan kayaknya ya. Device Bu Nanda rusak kayaknya. Dari di kelas lain juga sama. Jadi suara Bu Nanda kedengaran kecil. Sudah full soalnya. Ya? Kenapa Nicholas? Pakai gaya saya boleh. Terserah, pokoknya Bu Nanda akan lihat siapa gayanya yang paling unik. Ya, tunjukkan dirimu yang paling unik dengan gayamu masing-masing. Oke, kita mulai. Jangan usah banyak-banyak, lama-lama. 1, 2, 3, action.
Oke, ada yang nggak kurang unik, kurang lucu, yang lucu. Tadi di kelas 3 A itu ada yang kayak terbang gini. Gitu. Masa kelas 3 C nggak ada yang mau gaya yang keren? Oke. Sekali lagi. Satu, dua, action. Oke, ini Nicholas Arjuna ada haknya satu. Ya, ada yang bergaya yang unik ya. Sampai jauh ke kamera gitu. Oke, foto actionnya sudah. Mikaela matikan risennya nak, simbol risennya. Oke, sekarang Bu Nanda, dulu, bentar, kita tunggu ada yang kameranya terbalik. Vincent, oke, masih ingat jurus yang Bu Nanda kasih waktu itu, jurus 1, 2, 3, 4, sampai 5, masih ingat ya? Tes, jurus 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang dengarkan, Bu Nanda akan kasih challenge-nya. Challenge-nya seperti ini, tantangannya seperti ini. Bu Nanda akan sebutkan jurusnya, kamu langsung melaksanakannya. Langsung bergerak dengan cepat. Gak boleh lama-lama, gak boleh gini. Slow motion namanya. Dia gak ada tenaga. Sekarang harus cepat. Oke, tes dulu. Jurus 3, 5, 4. 3, 5, 4. Oke. Sekarang nggak pakai aba-aba lagi sama Bu Nanda, langsung. Ya. Bunda akan lihat yang tidak bergerak sama sekali. Tolong yang bergerak. Daripada Bunda sebutkan, ya kan? Ya. Oke, ready? Jurus 5, 4, 1. Oke. Masih belum semuanya, masih bingung. Lionel. Hai Lionel. Kenapa Li? Dengar suara Bu Nanda nggak? Mungkin nggak dengar suara Bu Nanda ya. Kok Lionel gini? Ya teman-teman, ayo bergerak. Nggak boleh ada yang diam. Semua kelasnya anak-anak Bu Nanda semua harus bergerak. Ya, kalau nggak mau bergerak berarti nggak mau ikut pembelajaran. Nggak punya semangat. Mau bobo aja ya. Oke, ikut ya. Oke, jurus 3, 2, 1. Oke, Bu Nanda juga lupa. Oke, lagi. Jurus 1, 1, 2. Oh, gampang ini. Oke, Bu Nanda juga bisa. Jurus 5, 4, 4. Oh, salah Bu Nanda. Oke, lagi. Jurus 3, 1, 1. Oke, sekarang karena terlalu banyak, Yuna juga nggak bergerak sama sekali. Ya, Yuna nggak tahu Bu Nanda. Yuna kenapa Yuna? You can hear me? Yuna, nggak mendengar Bu Nanda? Kenapa Yuna sakit? Yes. Sakit Yuna? Nah, Oke, kenapa gini? Ayo, tangannya dilepas. Nggak seperti itu. Yuk, semangat. Tangannya dilepas dari dagunya. Oke, thank you, pinter. Sekarang yang cowok, Bu Nanda terlalu banyak lihatnya. Sekarang yang cowok duluan baru cewek duluan. Cewek nanti ya. Oke, sekarang yang cewek mengamati temannya yang cowok. Oke, yang cowok ready? Jurus 5, 3, 1. Oke, sekarang boleh tanya teman yang cewek, siapa yang tidak bergerak dan siapa yang salah tadi? Sebutkan temannya yang tidak bergerak siapa? Ada? Ada temannya? Nggak ada yang, oh semua cowok tadi bergerak. Benar. Oke, sekali lagi yang cowok. soalnya saya nggak tahu, lupa gerakannya. Soalnya udah lama banget. Wow. Oke. Kan sudah Bunda ajarin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekali lagi yang cowok. Jurus 4, 3, 5. Oke, ada yang benar dan salah. Sekarang yang cewek, ya yang cewek yang bergerak, yang cowoknya yang mengamati temannya. Bilang ke Bu Nanda siapa temannya yang tidak bergerak, ya. Kita kasih hadiah. Oke, jurus. Hadiah cuma 1 gram ya? Oh, enggak emas. Bu Nanda enggak punya emas. Hadiahnya disuruh 10 kali sama Bu Nanda. Baik, dengarkan Bu Nanda yang cewek ya. Yang cowok mengamati lihat temannya yang cewek siapa yang nggak bergerak. Jurus 5, 5, 1.
Oh, gampang. Siapa yang nggak bergerak? Yang cowok lihat temannya siapa yang nggak bergerak? Ada? Adakah temannya? Ada. Oh, nggak ada. Joel langsung mantap pengamatannya bagus. Lagi yang cewek sekali lagi yang jurus 3, 5, 4. 4 kok 3, 5 langsung ada yang gini. Salah. Ada yang salah. Oke. Baik, sudah itu aja permainannya ya. Nggak usah bermain. Sekarang kita belajar lagi, lanjut. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh, Aizen mau menghilang dengan selimut. Jangan. Selimutnya disingkirkan. Kalau kamu bermain selimut nanti ketiduran. Tiba-tiba hilang. Baik, masih ingat minggu lalu gak ada yang bertanya PH ya? Oke, sebelum Anda tes dulu. Baik, PH kita tentang Yakub dan Yusuf. Yang Bunda tanya tentang Yakub. Yakub dan Esau adalah twins, saudara kembar. Tapi mereka punya perbedaan anak-anak sejak lahir aja mereka lahirnya sudah berbeda tanda lahirnya. Ya. Apa tanda lahir Esau? Kulitnya berwarna merah dan berbulu. Merah dan berbulu. Ya, itu ada di soal pra PH ya. Pasti ada juga di soal PH-nya Bunda sama. Kenapa Bunda keluarkan itu? Karena itu anak-anak jangan sampai salah. Warna kulitnya merah kalau Esau ya kan. Lalu seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu anak-anak ya kan, berbulu gitu kan. Lalu kalau Yakub gimana? Tanda yang ditunjukkan waktu lahir apa? Yakub waktu lahir? Oke. Berwarna biru. Kok berwarna bukan warna kulit lagi. Ini nggak bahas warna kulit. Iya, ya Karlin. Apa kok jadi salah Bu namanya? Siapa panggilanmu, Nak? Natalia, siapa panggilanmu? Natalia Charlin. Siapa panggilan? Enggak dengar Bu Nanda, jangan ngomong dulu. Bu Nanda tanya. Natalia Charlin, siapa panggilannya, Nak? Kau Nat ya, nomor berapa kamu? Bentar, nomor 21. Oh, Nat ya. Oh, Natalia Nat gitu. Oke, benar ya tadi yang dibilang Natalia ya, anak-anak ya. Jadi tumit Esau dipegang oleh si Yakub waktu lahir. Itu tandanya berbeda-beda. Lalu pertanyaan berikutnya, anak-anak. Ini pertanyaan tentang kenapa Aizen, ayo dibuka, jangan gitu, nanti beneran hilang loh kamu, kayak jurus ninja. Baik, lalu anak-anak harusnya yang mendapatkan hak anak sulung siapa? Esau atau Yakub? Yang mendapatkan adalah siapa? Esau. Tetapi akhirnya yang menerima adalah Yakub, ya kan? Nah, dengan cara apa Yakub menerimanya? Nah, menyamar itu artinya menjadi seperti ya kan? Nah, menyamar itu seperti apa? Apa yang dilakukan dengan cara menyamar? Menyamarnya gimana? Menyamarnya Esau. Yakub. Memakai baju Esau yang berbulu. Pintar, harus betul, jauh betul. Satu lagi. Selain memakai jubah yang berbulu, satu lagi. Kan ada permintaannya Isa. Ini ada di soal loh, ayo. Di soal. Isa meminta apa? Iya, pintar. Anak-anak, jadi Yakub ini bekerja sama dengan ibunya. Siapa nama ibunya Esau sama Yakub? Ribka. Mereka bekerja sama anak-anak. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah karena Ishak minta daging buruan, pengen makan daging buruan sebelum memberikan berkat anak sulung. Ribka memasakkan daging buruan itu. Lalu tugasnya si Yakub, dia mengambil jubah yang berbulu supaya badannya seperti Esau. Oh, dua hal itu dilakukan supaya bisa mendapatkan berkat anak sulung. Nah, anak-anak, ya, apalagi si Esau juga sudah menjual ya kan, karena dia menukar hak anak sulungnya dengan semangkok apa? Semangkok. Oke, yang
kacang merah. Oke. Yang lain diam. Semangkok apa, Tommy? Tommy Haryo. Ayo, semangkok apa, Nak? Ditukar hak anak sulungnya. Esa menukarnya dengan semangkok apa? Apa, Tommy? Tommy Haryo? Tom? Jawab aja nggak apa-apa. Jangan, nggak boleh jawab dulu. Nggak apa-apa. Gak dengar. Nggak dengar, makanya dengerin Bu Nanda. Kenapa Bu Nanda sampai tanya Tommy? Karena kamu nggak mendengar Bu Nanda. Kamu sibuk nulis. Yuk dengar Bu Nanda ya. Oke. Iya. Baik, sebentar Bu Nanda cas dulu laptopnya. Sekarang buka LKS-nya dulu sambil kalian tunggu. Buka LKS-nya halaman 18. Oke, sudah. Baik. Tommy dengarkan Bu Nanda ya, Nak, supaya nanti kamu bisa. Baik, anak-anak Bu Nanda lihat ya perkembanganmu ya. Ini PH yang kedua, jangan sampai PH yang pertama sudah nilainya rendah, terus PH kedua juga rendah. Bu Nanda nggak mau. Asal jawab iya. Taruh dulu bukunya setelah ditemukan, taruh dulu. Nanti kita akan bahas setelah ini, setelah tanya jawab ini, Bu Nanda akan bahas Musa. Oke? Sudah ya, Tommy? Sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Nanda sekarang? Bu Nanda ulangi. Ya, Esau menukarkan hak sulungnya kepada Yakub dengan semangkok apa? Semangkuk apa? Sup kacang Nah, sup kacang merah. Ya, Tommy sebenarnya bisa menjawabnya karena tidak mendengar. Ya, yuk sekarang perhatikan Bu Nanda ya. Oke, sudah sampai situ tahu ya. Sekarang Bu Nanda bertanya tentang Yusuf. Yusuf, kenapa Jessica? Felicia? Suaranya Bunanda kecil, aku nggak bisa dengar. Iya, Bu Nanda juga kalau lepas headset sama juga. Ya kayaknya komputer Bu Nanda, komputernya Bu Nanda yang agak ini. Ya, bermasalah. Sudah agak dengar sekarang? Sudah. Iya, oke. Sudah. Oke. Baik, Bu, tentang Yusuf, kamu sudah pelajari ya, mimpinya Firaun harus tahu ya. Mimpi Firaun yang pertama dan kedua harus bisa membedakan. Devina, duduk yang mana sayang? Devina duduk yang baik. Ya. Mimpi Firaun yang pertama adalah 7 lembu gemuk memakan 7 lembu. 7 lembu gemuk. Iya. Itu makan 7 lembu gemuk. Oke. Iya, terima kasih. Bu Nanda sengaja buat salah supaya kamu bisa menjawab benar. 7 lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Ya kan, lalu yang kedua apa? Mimpi yang kedua apa? Sama 7. Yang tidak sehat. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Loh, Yang berisi. iya, yang berisi atau yang gemuk. Aneh kan ya anak-anak, mimpinya aneh. Kok yang malah yang kurus yang memakan yang gemuk, lalu bulir yang nggak berisi malah memakan yang nggak berisi. Ada apa ini? Gitu kan? Nah, udah tahu ya, yang bisa berhasil menafsirkan mimpi Firaun hanya siapa? Yusuf. Oke. Yang lain diam dulu. Sebenarnya tanya, Carmen Jenis, siapa yang bisa menafsirkan mimpi Firaun, Nak? Oke. Bu Nanda yakin kamu pinter. Perhatikan Bu Nanda ya. Oke. Baik, itu tanya jawab Bu Nanda itu ada di soal PH kita hari ini ya. Semoga anak-anak bisa menjawab dengan baik. 10.30 kita akan PH. Nah, oke. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran tentang Musa. Masih ingat kemarin Musa ya kan? Sudah Bunda kasih videonya. Siapa yang sudah menonton? 10 itulah bangsa Mesir. Lupa. Kok lupa? Bang. Oke. Frederica sudah nonton. Frederica Jocelyn, Freya.
Who else? Priscilla. Yang lain, Stella, Aku udah Natalie, tapi lupa. Catherine, Jocelyn, Monica, Nicholas. Kok lupa sih nak Zetro? Yang sudah nonton sekarang Bu Danda tanya sebelum Bu Danda bahas. Yang sudah nonton makanya dibilang Bu Danda nonton ada waktu itu kan cuma 3 menit. Ya, jangan lama. Lupa terus. Nah, di situ diceritakan 10 tulah yang diterima oleh bangsa Mesir karena Firaun tidak mau membebaskan Aizen. Please, selimutnya ayo. Aizen, Aizen, Aizen. Taruh dulu selimutnya, nak. Yuk. Kamu kedinginan pakai jaket aja. Kedinginan tah? Dinginnya di ini. Kalau gitu pakainya gini. Jangan di depan, ketutupan wajahmu. Oke. Ya, pakainya di belakang punggungmu, jangan di depan mukanya, nanti nggak kelihatan. Oke, 10 tulah yang diterima oleh bangsa Mesir, apa saja yang pertama? Siapa yang bisa menyebutkan 10-nya lengkap? Ada? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Yang bisa menyebutkan 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Air menjadi darah. Iya. Yang pertama air menjadi darah. Ya, kita lihat dulu ya. Baik, Bu Nanda sebelum situ, sekarang lihat di screenmu masing-masing. Ya, screenmu masing-masing. Bu Nanda jelaskan lagi di awal kisah Musa waktu dia masih bayi. Bunda ulang sebentar. Ingat kan Bu Nanda bilang? Ya. Ini ketika Musa menyelamatkan Israel nih gambar ini. Laut apa yang dibelah menjadi 2 supaya bangsa Israel bisa menyeberang? Apa namanya laut? Ada di LKS juga. Laut? Terberau. Hampir benar. Teberau, bukan terberau. Teberau. Ya, ke laut Teberau. Nah, sebelum itu kita lihat dulu. Awalnya Musa kenapa bisa hidup sebagai pangerannya bangsa Mesir? Iya kan? Kenapa hidup bersama anak-anak Firaun? Ya, yang pertama dimulai dari kisah ini loh, anak-anak. Masih ingat bangsa Israel waktu itu awalnya hidup di Mesir itu sejahtera, anak-anak, tidak dijadikan budak. Ingat Yusuf, pelajaran kita tentang Yusuf? Ya, Yusuf dan keluarganya akhirnya Yakub ini akhirnya tinggal di Mesir, anak-anak. Mereka menetap di Mesir. Ya, lama-lama mereka punya keturunan yang banyak di sana. Tetapi anak-anak, Raja Firaun itu keturunannya Raja Firaun, anaknya Raja Firaun yang meneruskan kerajaan Mesir itu tidak semuanya baik, anak-anak. Ya kan? Tidak seperti Raja Firaun waktu Yusuf. Ya, Raja Firaun yang kemudian bertata ya, menjadi raja bangsa Mesir itu memberikan apa? Halo, kedengaran suara Bu Nanda? Kedengaran? Kok kayak putus-putus Bu Nanda, kayak putus-putus melihat. Oke, Bunda cerita lagi lanjut ya, bentar ya. Nah, karena banyak Israel semakin banyak anak-anak Raja Firaun ini melihat, wah ini bagaimana dijadikan budak aja. Budak tahu kan, orang-orang yang disuruh bekerja keras gitu membangun bangunan-bangunan di Mesir. Lah, bahkan anak lebih kejam lagi anak-anak karena Raja Firaun melihat, loh, ini kok banyak sekali semakin banyak keturunan Israel. Dia tidak mau sampai orang Israel menguasai Mesir. Maka dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh anak laki-laki bangsa Israel supaya tidak ada lagi keturunan bangsa Israel di Mesir. Oh, jahatnya. Nah, termasuk waktu itu lahirlah Musa, anak-anak. Nah, kita lihat di screen-nya lagi anak-anak. Nah, Musa ini kemudian Yokebed ini adalah ibunya Musa. Ibunya Musa berusaha untuk menyelamatkan anaknya pastinya ya. Lalu dengan dibantu oleh Miriam, Miriam ini kakaknya Musa. Mereka menghanyutkan si Musa waktu bayi ini di dalam keranjang ke sungai sehingga ditemukan oleh putri Firaun, dirawat seperti anak sendiri ya, seperti orang-orang Mesir ya, dengan budaya Mesir. Tetapi ketika besar anak-anak lihat lagi di screen-nya, Musa kok melihat
ini kok banyak terjadi ketidakadilan. Kok orang-orang yang tidak disuruh kerja malah dicambuki gitu ya. Jadi Musa mulai tidak nyaman dengan perlakuan prajurit-prajurit, bahkan perlakuan Raja Firaun kepada orang Israel. Dia boleh mengamati ya, dia lihat. Bahkan suatu hari Musa ini melihat ada prajurit, anak-anak prajurit Mesir, tentara Mesir ini membunuh seorang budak dari bangsa Israel. Dia marah anak-anak. Kalau nonton videonya, pernah nonton videonya Musa ya, Musa marah dan bahkan dia tidak sadar, tidak sengaja membunuh tentara Mesir itu. Nah, mulai dari situ anak-anak, si Musa ini dijauhi oleh keluarga kerajaan. Mereka mulai curiga, ini kok tidak seperti bagian dari kita. Musa juga mulai menyadari kalau dia adalah orang Israel. Oke, sampai sini dulu bunda ceritanya. Tahu ya kesannya ya. Oke, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oke. Tuh, kelas 3 cerek. Mati. Oke, bunda ini kan Yaki. Wow. Semua di mute. Jalan-jalan. Iya. Giliran Bu Nanda live, ya heboh semua. Bu Nanda tanya nggak mau jawab, ya. Iya, internetnya Bu Nanda nge-lag anak-anak. Oke, di rumahmu lancar ya internetnya? William, Jayadi, William kamu kemana William? Lancar. Yurika, Robi, mana orangnya? Oke, lancar ya. Ini di sekolah nih Bu Nanda. Di sekolah ini semua guru memakai internet anak-anaknya. Tapi bukan karena itu. Mungkin karena memang lagi jaringannya lagi down. Oke. Siapa tadi yang heboh ketika Bu Nanda hilang tadi? Enggak ada. Enggak ada, terima kasih. Kenapa? Baik, Bu Nanda lanjutkan. Sudah ya? Sekarang lihat di LKS-nya di halaman 18 tadi yang sudah kamu buka. Yang sudah kamu garis 1 sampai 5 kemarin ya? Sudah digaris? 18. Sudah? Sudah. Sekarang nomor 6 sampai 10. Silakan garis atau stabiloin. 6 sampai 10. Itu sambil dibaca ya, jangan digaris saja tapi nggak dibaca. Sambil dibaca. Yang halaman 18. Bu Nanda, saya sudah. Sudah semuanya? Yes. Yang belum sekarang. Halaman 18. 6 sampai 10 silakan digaris, Bu Nanda minta digaris. Ya. Pakai stabilo boleh. Ya, tandai. Aku udah sampai nomor 3 gitu. Kenapa Jetro? Ayo mandiri. Tadi udah dibantu mama, sekarang Jetro pinter kan? Aku nyalain mic kapan? Matikan. Sudah selesai. Oke, baik udah selesai ya. Jangan lama-lama ya. Baik, di situ nomor 6 itu lihat. Bangsa Selesai. Iya, Keisha kenapa kameranya Keisha? Nomor 6 sudah kita tadi Bu Nanda jelaskan ya kan, secara singkatnya. Lihat yang kita bahas yang nomor 8. Di sini tidak dijelaskan, tidak dituliskan sama Bu Nanda 10 tulah. Nah, sekarang lihat di bawahnya nomor 16. Itu ada yang kosong kan? Atau boleh di sebaliknya tulis. Kita akan tulis 10 tulah yang diterima oleh bangsa Mesir. Tadi ada yang sudah menyebutkan. Kita mulai. Tulis di bawah nomor 16 atau dibalik terserah, cari yang di buku kosong. Supaya nggak bingung. Udah?
Ya, kita lihat. Yang bisa menjawab langsung menjawab ya. 10 tula bangsa Mesir. Yang pertama, tula itu kutukan yang diterima bangsa Mesir karena Raja Firaun nggak mau membebaskan bangsa Israel, mengembalikan bangsa Israel ke Israel, ke tanahnya. Oke? Yang pertama, tadi air menjadi darah. Ditulis. Ditulis. Air menjadi darah. Nomor 16 mana, Bu? Di bawah nomor 16, tulis 10 tula, titik 2, 1. Air menjadi darah. Nggak cukup, Bu, di sebaliknya banyak yang kertas yang kosong. Sebaliknya ini kan kosong, anak-anak. Kosong nggak kamu? Nggak. Air apa, Bu? Jadi, air di semua tanah Mesir, anak-anak, itu menjadi darah. Nggak bisa dipakai untuk masak, dipakai untuk minum juga nggak bisa. Air menjadi darah. Iya. Siapa sih yang masih bingung? Kok ngomel sendiri? Siapa yang masih bingung? Nggak paham maksudnya Bu Nanda, nggak apa-apa. Bu, aku nggak paham. Di LKS, cari yang kosong betul itu loh. Joel itu pinter. Ya, di bawahnya kan cuma sedikit tulisannya, nggak usah. Nggak cukup, Bu, cukup. Nanti kamu tulis sampingnya atau di sebaliknya. Ada kosong nggak di sebalikmu? Dekatnya Inggris atau Oke, tulis di mana ya supaya nggak jauh-jauh dari materi kita. Nah, tulis air menjadi darah. Jadi tulis. Nah, siap-siap tulah yang kedua. Apa yang dialami? Anak-anak menjawab, jangan ngantuk. Ayo dijawab pertanyaan Bu Nanda. Rainer. Oke, Rainer, tulah kedua tahu nggak tulah kedua? Apa tulah kedua? Yang pertama juga Firaun nggak mau, tetap aja hatinya nggak mau, keras. Yang kedua? Iya, kayak kita lihat ya. Bu Nanda kasih gambarnya. Oke, sekarang Bu Nanda kasih gambarnya. Bentar, biar kamu bisa membantu menjawab. Siapa yang menjawab kata benar? Tulah kedua adalah kata. Kamu pernah lihat kata ya kan anak-anak? Bayangkan kalau kata itu banyak sekali, di mana-mana ada kata. Gimana rasanya? Menjijikkan ya kan? Nah, ini yang kedua. Iya. Tulis kata. Yang kedua kata. Udah. Oke, itu aja. Oke. Tetap aja anak-anak ya, ini kan menjijikkan ya, apalagi katanya kalau beracun ya kan. Ini sangat meresahkan ya kan anak-anak. Tetapi Firaun tetap aja. Lalu Tuhan memberikan tulah atau kutukan yang ketiga. Ini apa? Ya di gambarnya bisa lihat. Tulah yang ketiga. Iya, nyamuk. Nyamuk di mana-mana. Kamu pernah digigit nyamuk enggak? Kalau digigit nyamuk bagaimana rasanya? Gimana rasanya kalau digigit nyamuk? Gatal ya kan, sebel gitu ya kan. Terus apalagi kalau misalnya nyamuknya itu yang menyebabkan demam berdarah. Anak-anak bisa membuat meninggal ya kan. Iya, ini terjadi anak-anak banyak sekali nyamuk di mana-mana. Tetap Firaun tidak mau membebaskan Israel. Lagi Allah menurunkan tulah yang keempat. Ini tulah yang keempat apa? Tulis. Keempat. Tulahnya apa? Hah? Lalat. Iya, lalat pikat. Tulis lalat pikat. yang ketiga itu apa? Yang ketiga nyamuk. Yang ketiga nyamuk. Tulis nomornya biar nggak lupa urutannya. Yang keempat tadi lalat pikat. Lalat itu di mana-mana. Tahu anak-anak lalat kan ya? Gimana? Ada macam-macam. Kalau lalat pikat itu termasuk lalat yang besar. Lalat itu biasanya, ya, biasanya lalat itu kita temui di mana? Kita jumpai di mana? Di sampah-sampah ya kan? Di makanan-makanan yang sudah membusuk. Iya. Bu, nomor 2 dan 3 apa lagi? Aduh, Mikaela ketinggalan lagi. Mikaela, ayo dengerin Bu Nanda biar nggak ngulang terus ya nak. Ayo dengerin Bu Nanda. Biar lancar pembelajaran kita. Nanti tangan dulu. Bu Nanda sampai ini dulu. Sampai keempat dulu. Oke. Oke, Bu Nanda ulang nomor 1. Mikaela dengar Bu Nanda supaya kamu nggak ketinggalan. Bu nggak tahu Bu Nanda. Nomor 1 tadi apa? Air menjadi darah. Yang kedua kata. Kamu tinggal tulis kata. Dah. Selesai. Oh, itu di sana. Di gambar juga ada. Apa yang? Itu
Apalagi Mikaela yang ketinggalan? 3 nyamuk, 4 lalat. Oke, yang kelima. Yang kelima yuk kita selesaikan yuk. Yang kelima apa? Terjadi penyakit. Lihat gambarnya dong, Nak. Jangan urutannya kan 1 2 3 ke samping, ke samping. Apa itu? Enggak. Ke samping urutannya. Ada. Penyakit sampar. Iya, penyakit sampar pada ternak. Tulis penyakit sampar pada ternak atau sampar pada ternak. Sampar itu nama penyakitnya. Ya, jadi ternak semua mati anak-anak, ya. Kalau semua hewan peliharaannya, ternaknya mati, terus bangsa Mesir makan apa? Ya kan? Penyakit sampar. Ya, penyakit sampar pada ternak. Ini jadi semua ternak bangsa Mesir, orang Mesir mati semua anak-anak. Tapi sudah kelima, tetap aja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Oke. Hananiel, tulis ya nak ya. Tulis, ayo jangan kemana-mana, fokus. Bunda lihat masih ada yang nggak fokus. Jangan bicara dulu sama orang di rumah nak. Ayo fokus dulu, kecuali minta tolong. Ayo waktunya Bu Nanda hanya sebentar kok, 40 menit. Nanti kamu kalau kebanyakan nggak fokus nanti nggak dapat apa-apa. Oke, lihat lagi next gambarnya. Lihat gambar. Itu gambar apa? Bara, iya pintar. Bara itu penyakit yang seperti yang digambar itu loh anak-anak. Seperti bisul ya badannya seperti membusuk. Ih, menjijikan ya kan? Ya gatal-gatal gitu kan. Bayangkan. Tetapi Firaun belum juga mau. Hatinya belum tergerak membebaskan. Sebelahnya itu apa bara? Kenapa, Jess? Bara, B-A-R-A-H. Bara. Tulis. A-H. Dah. Oke. Setelah bara, lagi terjadi apa gambarnya? Lihat. Hujan es, betul. Hujan es. Tulis hujan es. Tulis hujan es. Nah, hujan es ini, anak-anak kalau hujan biasa aja kita udah sakit ya kan? Apalagi kalau hujan es mengenai tubuh aja udah sakit. Ini langsung flu paling, ya. Jadi ini juga tidak membuat Firaun tergerak hatinya untuk membebaskan bangsa Israel. Sudah berapa tulah anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 7 tulah. Masih juga belum. Akhirnya Tuhan menurunkan tulah yang ke-8, yaitu lihat gambarnya ini apa tadi? Ada yang sudah menjawab? Iya. Kita pakai belalang ya. Iya, belalang. Tulis belalang. Belalang di mana-mana kita juga nggak enak anak-anak ya. Kamu kalau satu aja yang bertebaran depan kita ya sudah sangat ini ya menakutkan ya. Apalagi kalau ribuan ratusan di mana-mana gitu. Ya, kamu bayangkan belalang itu ada di mana-mana. Apa itu gambar pohon berarti? Bisa tak tangkap? Oke, yang ke-8 masih juga belum yang ke-8 ini gambar pohon ini apa artinya? Mati semua. Kegelapan, tulis kegelapan. Yang ke-8, kegelapan. Jadi tidak ada siang anak-anak, semuanya gelap. Ya, tidak ada siang. Kita butuh matahari supaya hidup. Siapa yang tanya? Kenapa Priscilla? Yang tulis 9 boleh gelap gulita. Boleh. Kegelapan, gelap gulita boleh. Benar. Sama. Terjadi kegelapan atau gelap gulita, ya. Dah? Oke, lalu yang terakhir, yang paling besar, tulah yang paling besar, akhirnya apa yang terjadi? Anak sulung. Iya, anak sulung meninggal. Oke, baik anak-anak. Bu Nanda sudah kelewatan 3 menit, Bu Nanda. Iya, baik. Anak sulung meninggal. Bu Nanda kelewatan 3 menit anak-anak ya, maaf ya. Bu Nanda nggak lihat waktu tadi. Ya, oke sampai situ dulu ditulis. Kita lanjutkan minggu depan ya. Bu Nanda harus masuk ke kelas 3B.
Terima kasih anak-anak. Boleh live sekarang anak-anak ya. Ya. Ya.